Karina membolak-balikan badannya. Sepulang dari tepi pantai tadi, ia merasa tak tenang. Tadi obrolan mereka terpotong karena hari mendadak berangin dan turun hujan. Jadi mereka buru-buru kembali ke hotel. Karina juga jadi tak memiliki timing yang pas untuk menyambung obrolan mereka. Kesal, ia melempar bantal sembarang. Hari sudah lewat pukul 2 pagi dan ia masih tak bisa tidur. Lo kenapa sih, Kar? Kenapa lo gak bisa tidur begini, hei? Segitu keponya lo sama siapa perempuan itu? Karina berguling lagi, memberantakan tempat tidur. Tapi siapa cewek itu? Siapa yang bisa melelehkan hati fosil purba? Karina mendudukkan diri, mulai berpikir siapa saja perempuan yang selama ini dekat dengan bosnya. Apa mungkin anak Pak Burhan? Ia ingat tahun lalu, Pak Burhan CEO perusahaan sebelah menawarkan pernikahan pada bosnya Karina itu. Dan beberapa kali Bara bertemu dengan perempuan itu. Masa sih? Kayaknya bukan deh. Apa mungkin? Karina menganga. Ia mendadak ingat satu orang lain yang dekat dan sangat dekat dengan bosnya itu. Mbak Anggun, persisnya, dan terselip rasa kecewa saat dia sadar kalau mungkin Anggunlah yang Bara maksud. Karina berguling lagi, masih tak terima dengan kesimpulan yang ia dapatkan. Keesokan paginya, dengan lesu dan kurang tidur, Karina turun hendak sarapan. Sementara Bara tadi mengabari kalau dia sudah sarapan duluan, karena memang Karina bangun kesiangan, dan sekarang ia sedang menemani Mr. Dennis. Karina sedang mengambil sarapan, saat lagi-lagi ia tanpa sadar bertemu dengan Rani, yang sedang menggendong putri bungsunya. Karina, panggilnya. Karina agak meringis. Ia sebenarnya tak mau bertemu Rani. Untung saja Rani tak sedang bersama dengan Tante Widya. Pagi, Mbak. Boleh duduk di sini? Karina mengangguk mengiyakan. Sendirian aja. Bos kamu mana? Tanya Rani, dan sendok di tangan Karina menggantung. Udah pergi duluan. Dia tadi sama klien. Kamu gak ikut? Karina tertawa canggung. Bangunnya kesiangan. Oh, mereka saling diam, fokus dengan makanan mereka. Dia kalau di kantor gimana? Karina menoleh ke arah Rani. Karina jadi berpikiran Rani sengaja mendekatinya. Kayaknya Mbak udah sering deh dengar keluhan Karina. Rani tersenyum. Matanya agak berkaca-kaca. Apa? Rani hendak bertanya, namun ia nampak ragu. Karina menunggu apa yang akan Rani ucapkan. Apa dia sudah menikah? Dek, jantung Karina terasa berdesir. Kenapa juga istri orang ini bertanya mantannya sudah menikah atau belum? Belum. Karina memperhatikan wajah Rani. Sekali lihat saja ia tahu kalau orang di depannya ini masih memiliki perasaan pada bosnya. Jangan sampai bosnya itu menjadi perebut istri orang. Apa kamu tahu siapa pacarnya sekarang? Atau mantannya? Karina menggeleng. Apa dia tidak pernah pacaran? Karina ingin mengangguk, tapi urung. Ia ingat ucapan Bara semalam, kalau bosnya itu sudah punya seseorang di hatinya. Kenapa Mbak nanyain soal ini? Rani terdiam, lagi-lagi mengelus kepala anak bungsunya. Itu cuma untuk kepuasan pribadi. Mbak cuma berharap kalau Mbak tidak membuatnya trauma menjalin hubungan.
Karina akhirnya mengerti. Dua orang ini sama terlukanya karena keegoisan sang ibu. Rani tidak bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Karina bisa melihat cinta di mata sayu ibu dari dua orang anak ini. Pak, tenang aja. Saya yakin Pak Bara baik-baik saja. Sudah ada orang lain di hatinya. Dan juga gak tahu itu bercanda atau sungguhan. Dia bilang dia mau menikah tahun ini. Jadi Karina harap kalian bisa bahagia dengan hidup kalian masing-masing. Rani mengerti. Dia harusnya sudah bisa melepaskan masa lalunya. Karena sekarang ia tahu Dityanya bukan lagi miliknya. Ditya, lelaki polos pekerja keras itu, sekarang sudah menjadi Bara, seorang direktur marketing yang sukses. Dia cerita sama kamu tentang hubungan kami. Karina tak mengelak. Berharap dia mau mengundang Mbak ke pernikahannya. Setelah pertemuan dengan Rani, Karina berjalan sendirian berkeliling sekitar. Bara belum menghubunginya, dan mau ke tempat bosnya ia tak tahu kemana perginya Bara. Kamu mau kemana? Karina terperanjat. Bara tiba-tiba muncul entah dari mana. Bapak, ngagetin ih. Kamu kenapa ngelamun? Ngelamun? Siapa yang ngelamun? Saya manggil kamu dari tadi, tapi kamu gak noleh-noleh. Karina menggaruk kepalanya. Memang sih, sejak tadi ia tak fokus. Entah karena ia kurang tidur, atau karena rasa kesal saat mengingat kesimpulan yang ia tarik semalam. Maaf, Bapak dari mana? Nemenin Mr. Dennis ngopi. Kening Karina mengerut. Bapak nggak minum kopi kan? Masa ke tempat ngopi nggak ngopi? Pak, bercanda. Saya cuma pesan jus kok. Karina merengut, agak kesal. Bara memperhatikan wajah Karina. Kamu begadang. Kenapa mata kamu begini? Tanya Bara melihat wajah lesu Karina. Karina tak menjawab. Masa iya dia mengakui kalau semalam dirinya tak bisa tidur gara-gara memikirkan siapa yang mengisi hati bosnya ini? Kan tensin. Cuma kasihkan scroll sosmed aja, terus tidurnya larut. Lain kali jangan suka tidur larut. Menurut Bapak, selama ini saya kerja pulang jam berapa? Tidur jam berapa? Sindir Karina sambil merengut dan berjalan duluan. Bara tertawa, kemudian menyusul Karina. Setelah ini, nggak akan pulang larut lagi. Saya janji, ucapnya. Dan Karina justru merasa kesal. Apa karena bosnya itu akan segera melamar kekasihnya, sampai mereka tak perlu lagi kerja lembur bagai kuda. Kalau iya, bukankah Karina harusnya senang? Tapi, kenapa ia malah merasa kesal? Karina tak menjawab lagi. Yang ini kita mau kemana, Pak? Kamu lupa kalau ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Karina mendesah pelan. Ia terlalu santai sampai lupa kalau mereka datang ke Bali bukan untuk liburan, melainkan untuk bekerja. Mereka makan siang di kamar Bara. Mereka sedang merancang produk baru dan cara marketing yang akan dibahas saat meeting bulanan, juga tentang kerjasama dengan Mr. Dennis. Karina sejak tadi tak bisa fokus. Ia masih terngiang dan kepikiran siapa wanita itu. Tapi ia juga tak berani bertanya langsung. Karina. Yang dipanggil tak menjawab. Ia malah terlihat bengong di depan laptopnya. Karina,
panggil Bara lagi sambil mengebaskan tangan di hadapan gadis itu. Karina tersadar. Iya Pak, ada apa? Tanyanya kaget. Are you okay? Karina mengangguk ragu. Kamu istirahat aja kalau nggak enak badan. Enggak Pak, saya baik-baik saja. Mereka kembali saling diam dan fokus dengan apa yang mereka kerjakan. Karina, lagi-lagi gadis itu nampak tak fokus seperti sedang memikirkan hal lain. Kamu lagi mikirin apa? Lagi mikirin siapa perempuan yang Bapak maksud semalam? Jawab Karina tanpa sadar. Bara terenyuh, begitu juga dengan Karina yang mendadak tersadar karena merasa telah salah bicara. Tanpa ia sadari, ia malah jujur mengatakan apa yang ada di dalam benaknya. Mata Karina membola, menatap Bara yang juga nampak kaget. Karina refleks menunduk, tak punya keberanian melihat langsung ke Bara. Kamu memikirkan... Belum Bara selesai bicara, Karina berdiri dan hendak keluar dari kamar Bara. Ia panik dan malu. Seharusnya ia bisa biasa saja dan beralasan, tapi saat ini pikirannya terasa blank. Melihat Karina yang mulai beranjak, Bara dengan cepat berdiri dan meraih tangan Karina. Kamu gak mau dengar siapa orang yang saya maksud? Karina yang panik tak tahu harus menjawab apa selain menunduk. Kemudian mengumpulkan keberanian untuk tetap bersikap seperti biasanya. Hahaha, gak deh Pak, ngapain juga saya tahu. Hahaha. Tawanya sumbang, mencoba menutupi rasa ketar-ketir dan tak nyaman di dirinya. Orang yang saya maksud itu, kamu. Iya Pak, Mbak Anggun kan? Saya juga seharusnya udah tahu kalau perempuan yang Bapak maksud itu Mbak Anggun. Karina terdiam. Sepertinya mulai tersadar kalau yang ia ucapkan dan yang Bara ucapkan berbeda. Maksud Bapak? Tanyanya kaget. Bara nampak tenang. Kamu yang saya maksud. Jantung Karina berdetak kencang. Sesuatu dalam dirinya terasa begitu membahagiakan, seolah bersorak-sorai. Bapak suka sama saya? Tanyanya masih tak percaya. Takutnya ia salah dengar. Iya, kamu. Apa kamu mau menikah dengan orang seperti saya? Karina mengedipkan matanya beberapa kali. Ia masih belum sadar sepenuhnya. Bapak melamar saya? Tanyanya masih tak percaya. Iya, jawab Bara dengan tegas. Karina bingung harus merespon seperti apa. Kata-kata Bara jelas dan tegas. Apa memang begini ya rasanya saat dilamar? Karina rasanya ingin berlari kencang sambil berteriak. Serius? Bapak ngeperni pasti? Karina mencoba tertawa, tapi wajah serius Bara sama sekali tak bergeming. Jadi serius? Beneran? Tunggu di sini, ucap Bara. Kemudian ia berjalan ke arah tasnya, mengeluarkan satu kotak beludru berwarna biru berbentuk love. Bara membuka kotak tersebut. Sebuah cincin berwarna rose gold dengan taburan berlian di atasnya. Nampak cantik bertengger di sana. Karina tak berkedip melihat benda itu. Bara memang sudah beberapa kali memberikannya perhiasan.
tapi sejauh ini tak pernah memberinya cincin. Bapak beneran ngelamar saya? Tanyanya lagi, masih tak percaya. Bara mengangguk mantap. Iya, saya mau kamu menikah dengan saya. Jadi istri saya, menemani saya selamanya, dan menjadi ibu dari anak-anak saya. Kamu tahu sendiri, saya bukan orang yang romantis. Tapi saya harap kamu mau menerima lamaran saya. Otak Karina makin blank. Jantungnya berdetak tak karuan. Tak bisa berpikir. Tapi di sudut hatinya bersorak kegirangan. Tapi Bapak yakin? Bapak tahu sendiri saya gimana? Bara tersenyum. Justru itu, karena saya sudah tahu kamu seperti apa. Karina bingung. Ia benar-benar tak tahu harus apa. Jadi, perempuan yang Bapak bicarakan di pantai itu beneran saya? Tanyanya lagi memastikan. Iya, itu kamu. Sekarang Karina mengerti kenapa sikap Bara semakin hari semakin terasa ambigu dirasakannya. Ia memang merasa perhatian Bara berlebihan untuk seorang bos pada sekretarisnya. Memang awalnya perhatian itu tak begitu terasa, tapi semakin lama perasaan Karina terasa meluluh karena perhatian itu. Tapi Mbak Anggun gimana? Bara tertawa mendengus. Apa hubungannya dengan Anggun? Kan kayaknya Bapak sama Mbak Anggun ada hubungan. Hubungan apa? Kata siapa? Saya mana mau nikah pacar adik sendiri. Ya, mana tahu kan? Seolah tersadar, Karina mendongak, menatap Bara penuh tanda tanya. Ya, apa Pak? Apa yang Bapak bilang tadi? Mbak Anggun pacar siapa? Satu lagi fakta membuat Karina menganga. Udah, jangan bahas yang lain dulu. Tangan saya pegal ini. Kamu mau pakai atau enggak? Atau mau saya tutup lagi? Melihat Bara yang bersiap menutup kotak cincin tersebut, Karina tanpa sadar cepat-cepat merebut kotak cincin tersebut. Mau saya yang pasangkan atau kamu pasang sendiri? Tanya Bara. Seolah tersadar, Karina melihat kotak yang sudah ada di tangannya. Sepertinya tubuhnya bergerak lebih cepat daripada pikirannya. Dengan kagok, ia mengembalikan kotak itu pada Bara. Ya Bapaklah yang masang. Masa saya masang sendiri? Ucapnya dengan wajah yang memerah. Bara tersenyum senang, mengambil cincin tersebut dan menyematkannya di jari manis Karina. Karina terus memandang ke arah tangannya. Selesai memasang cincin tersebut, Bara menarik tangan Karina dan memberikan kecupan kecil di tangan tersebut. Karina mematung. Belum pernah ada pria yang melakukan hal ini padanya. Kak, Karina menarik napas dalam. Kalau gitu, saya balik ke kamar saya dulu. Ucapnya berjalan cepat keluar dari kamar Bara. Bara tak mencegahnya. Ia memberi waktu pada Karina menata kembali hatinya. Yang jelas, Karina sudah menerima perasaan dan lamarannya. Wah! Teriak Karina di atas bantal. Apa yang baru saja terjadi? Ia melihat ke arah jarinya. Sebuah cincin melingkar manis di sana. Wajah Karina kembali memerah saat mengingat apa yang Bara lakukan tadi pada tangannya. Karina menelungkupkan kepalanya di bantal dan mulai berteriak lagi. Kakinya tak berhenti bergerak memukul-mukul kasur. Karina, lo baru saja nerima lamaran. Lamaran lo ini dari Pak Bara pula. Bos lo, gila.
Ia bingung. Apakah yang ia lakukan ini sudah benar atau belum? Ia hanya mengikuti kata hatinya untuk berkata iya. Sejauh ini, ia sudah mengenal bagaimana sifat bosnya itu. Tidak sampai detail sih, tapi ia tahu kalau Bara tak pernah berpura-pura di depannya. Karina yang kalut memilih menelpon Bunda. Selain ingin memberitahu, ia juga ingin meminta saran. Assalamualaikum Bunda, sapa Karina begitu video call tersambung. Waalaikumsalam, jawab Bunda yang sepertinya sedang berjalan ke ruang tengah. Pak, Karina telepon. Kemudian wajah Bapak muncul. Loh, tumben siang kamu bisa telepon. Hehe, lagi sengaja Pak. Kamu beneran lagi di Bali? Karina mengangguk. Terus masmu mana? Adalah Pak di kamarnya. Masa di kamar Karina? Cie yang sekarang ngakuin masmu. Karina kenal suara itu. Jelas itu suara Susan. Karina tak mengelak seperti sebelumnya. Ia justru mengangkat tangan kirinya, memamerkan benda berkilau yang baru beberapa saat lalu bertengger di jari manisnya. Bapak dan Bunda saling pandang, kemudian kompak mengucap hamdalah. Karina bingung melihat reaksi keluarganya. Susan bahkan nampak histeris saat mengetahui adiknya baru saja dilamar. Kalian tahu maksud Karina? Ya tahulah, berarti Bara sudah melamar kamu. Karina makin bingung mendengar ucapan Bapak. Matanya menyipit curiga. Kok Bapak bisa bilang begitu? Lagi-lagi, ketiga orang itu saling tatap dan menahan senyum. Dek, segitu terang-terangannya Bara deketin kamu. Masih nggak ngerasa juga? Ya ampun, itu hati apa batu kali? Mbak, apaan sih? Emang dia ngapain sampai terang-terangan? Kelihatan aja enggak. Tuh lihat Pak, Bun, anak kalian tuh, tingkat kepekaannya mendekati 0. Karina mencabik kesal. Udah, biar Bapak aja yang cerita. Bunda memberi instruksi. Karina makin bingung. Cerita soal apa? Karina masih menunggu Bapak buka suara. Begini, kamu ingatkan waktu kalian mampir ke sini? Karina mengangguk. Mana mungkin dia lupa? Itu pertama kalinya Bara datang ke rumahnya. Waktu Bapak pulang dari masjid sama dia minta izin sama Bapak untuk mendekati kamu. Dan dia berniat serius mau menikahi kamu. Karina tak pernah tahu ada cerita seperti itu sebelumnya. Bukankah itu artinya Bara sudah lama merencanakannya? Dia juga minta restu sama Bunda. Sama Mbak juga, sambung Susan. Dia tahu kamu orangnya tidak bisa didesak. Jadi dia pelan-pelan membuka hati kamu. Karena dia tahu betul, kalau terburu-buru, kamu malah akan lari menjauh. Jelas Bapak lagi. Jadi Pak Bara, udah. Kalimat Karina menggantung. Dan hatinya sekarang terasa lebih yakin. Bara pria yang baik. Ia mendekati Karina dengan niat yang baik dan tulus. Pantas saja hatinya tak goyah dan yakin begitu saja menerima cincin dari bosnya itu. Iya, dia pas kesini udah ada niatan ngelamar kamu. Malahan dia udah ngelamar kamu duluan ke Bapak. Jelas Susan. Kapan? Karina benar-benar tak tahu kapan Bara punya waktu bicara begitu. Apa mungkin saat ia pulang dari masjid dan bermain catur dengan Bapak? Duh, ini anak. Ya, malam sebelum kalian balik ke Jakarta. Awalnya Mbak sama Bunda cuma tahu dari Bapak.
Tapi malam itu, pas kamu udah masuk kamar duluan, karena mau tidur cepat, Clara langsung to the point bilang maksud sebenarnya dia datang. Dia bilang secepatnya akan meyakinkan kamu. Tapi ternyata butuh waktu juga ya, sampai kamu terima. Jelas Susan lagi. Sementara Bunda dan Bapak senyum-senyum sendiri, membayangkan sebentar lagi mereka akan mengunduh mantu. Bersambung.